Kalena dhammat savanang etamang kalamutamang. Part 4C, Bare Meditation, meditasi menjinakkan pikiran liar. Judul asal, Bare Awareness, Questions and Answers on Taming Your Wild Mind. Penyusun, Ajahn Brahm. Penerjemah, Tasvan Santa Citta. Penyunting, Handaka Wijananda. Penata, Intan Dita Diwara. Penerbit, Ehipasiko Foundation. Cetakan pertama, Maret 2018. Hak cipta terjemahan, copyright 2018, Ehipasiko Foundation. Pada part 4C ini, saya akan melanjutkan menyelesaikan pembacaan bagian 4, terbang di maskapai Buddha, duduk santai dan nikmati pemandangannya. Saya mulai dengan pertanyaan berikut. Apakah ada latihan untuk mengurangi ego yang bisa kita lakukan ketika tidak meditasi? Anda bisa melakukan sesuatu yang bodoh dan konyol. Berapa banyak dari Anda telah mencoba meditasi jalan kangguru? Itu benar-benar mengurangi ego Anda. Cobalah. Langsung, itu membuat Anda senang. Dan itu membuat orang lain tertawa juga. Anda berusaha welas. Ini juga mengusir kebosanan retret meditasi. Itu salah satu cara mengurangi ego. Cara lain mengurangi ego adalah berhenti mengendalikan. Saat Anda mengendalikan, Anda membangun kekuatan ego. Makin Anda mengendalikan, makin besar ego. Makin Anda menuntut, makin besar sensasi diri. Makin Anda melepas dan mengalir bersama segala sesuatu, makin Anda melenyap. Ketika Anda melepas, ketika Anda bajik, saat Anda memaafkan, ego Anda makin dan makin berkurang. Hentikan mengendalikan, dan ego Anda pun pergi. Kutipan. Cobalah memasukkan semua tradisi itu menjadi satu. Ambil huruf H dari Hinayana, Aha dari Mahayana, dan Yana dari Wajrayana. Apa yang Anda peroleh? Hahayana, tradisi saya. Masukkan semua tradisi itu menjadi satu, dan jadikanlah jalan yang menyenangkan. Tetapi tidak, banyak dari ini tidak diajarkan oleh Buddha. Buddha mengajarkan 4 kebenaran Arya dan jalan Arya 8 faktor. Makin sederhana itu, makin mungkin itu berasal langsung dari Buddha. Sutta tentang kama. Bagaimana Anda menjelaskan orang baik mendapat akibat negatif, namun orang jahat memperoleh hasil positif? Apakah ini hukum sebab akibat, hukum karma dalam artian sebenarnya? Tidak, itu tidak terjadi seperti itu. Apa Anda benar-benar tahu orang-orang baik ini? Kadang
Dalam kelihatannya, mereka melakukan perbuatan baik pada permukaannya. Namun, Anda tidak benar-benar tahu apa niat mereka. Jika mereka memperoleh akibat buruk, itu karena mereka sesungguhnya belum sepenuhnya sebaik itu. Lalu, orang-orang yang berbuat buruk tidak mendapat hasil positif. Banyak orang yang Anda pikir berhasil dalam hidupnya, orang kaya atau terkenal, sesungguhnya memiliki kehidupan yang buruk. Sebagian dari mereka ketagihan obat. Lihat apa yang terjadi pada Michael Jackson. Kelihatannya, ia mengkonsumsi banyak obat hanya untuk tidur malam hari. Ia sangat kaya dan tersohor. Namun, ia memiliki kehidupan yang buruk. Hasil positif tidak selalu bisa diukur dengan uang dan kekayaan. Ada orang-orang yang tidak terlalu kaya, namun bahagia. Mereka mungkin tidak terlalu sukses, namun mereka memiliki kehidupan yang baik dan tentram. Hasil yang benar-benar positif dalam kehidupan, hasil dari karma baik sejati, adalah hal-hal seperti kecukupan hati dan kebahagiaan. Seringkali, kehidupan sederhana adalah kehidupan terbaik. Orang dengan banyak harta benda yang mahal seringkali dimiliki oleh harta mereka. Mereka tidak bebas sama sekali. Orang-orang yang benar-benar berbuat baik memperoleh hasil baik. Namun, kadang itu bisa sangat sulit untuk dilihat. Lihatlah kebahagiaan dan kecukupan hati mereka. Itulah pertanda terbaik mereka adalah orang yang benar-benar baik. Saya sangat yakin bahwa suasana batin negatif menarik hal-hal negatif dalam hidup. Yang membingungkan saya adalah Ajanca yang bijak harus menderita secara fisik dengan penyakitnya pada akhir hayatnya. Lalu, mengapa siswa agung Buddha Mahamoggalana sampai wafat dengan cara dipukuli sampai mati? Kadang karma masa lampau begitu kuat, sehingga Anda harus mengalami hasilnya. Dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Akan tetapi, yang bisa Anda lakukan adalah memiliki sikap yang benar. Cukup biarkan, damailah, bajiklah, dan lembutlah dengan apapun yang Anda alami. Entah apa objek batin Anda itu, entah berduka atau terbebas, bergantung pada sikap Anda. Apa yang berusaha Anda singkirkan? Apa Anda sedih? Apa Anda frustrasi dan berusaha pergi ke tempat lain? Ataukah Anda damai? Bahkan dengan nyeri, dengan rasa sakit yang benar-benar kuat, jika Anda membiarkannya ada, menerimanya, membuka pintu hati Anda terhadapnya, dan menyambutnya, rasa sakit itu lenyap begitu saja. Saya telah mengalami ini sendiri, dan begitu pula orang-orang lain. Buddha mengatakan bahwa ada dua bagian rasa sakit, aspek fisik dan aspek batin.
rasa sakit fisik itu kecil sekali dibandingkan derita batin. Jika Anda melepas derita batin, nyeri fisik mudah ditanggung. Orang bisa menanggung siksaan fisik, namun derita mental bisa begitu melukai sampai Anda mungkin berharap Anda tak pernah terlahir. Dalam sutta, apakah buah karma buruk dari meragukan Buddha? Jika itu memang keraguan sejati, maka meragukan Buddha bukanlah karma buruk. Itu bukan masalah. Itu hanya bersikap jujur. Namun, jika Anda ingin melukai atau mengecam Buddha, itu buruk. Lalu menghentikan orang lain menemui Buddha juga sangat buruk. Jadi, Anda tidak benar-benar membuat karma buruk dengan meragukan. Dan keraguan itu sendiri baik dalam artian itu membuat Anda jadi mengajukan pertanyaan. Apa hubungan antara kemampuan kita memperoleh nimitta dengan tumpukan karma masa lalu kita? Dalam buku Anda, Superpower Mindfulness, Anda menyebutkan bahwa jika nimitta Anda kotor atau suram, Anda mungkin perlu memurnikan perbuatan Anda. Ya, tepat sekali. Ingat bahwa nimitta yang Anda lihat dalam meditasi adalah cerminan batin Anda, bagian dalam diri Anda. Ketika nimitta muncul, Anda melihat batin Anda sendiri. Kecemerlangan nimitta mencerminkan kecemerlangan batin Anda. Pada tahapan ini, Anda tak bisa mengelabui apapun. Anda melihat langsung batin Anda. Jika Anda membanting pintu, selalu mengeluh mengenai semua orang, tak pernah membersihkan apapun, dan selalu menanyakan pertanyaan bodoh, nimitta Anda akan kelihatan kotor, ternoda, dan berantakan. Itu seperti cermin yang perlu dibersihkan karena terlamur bekas sidik jari dan debu. Di sisi lain, saat orang yang sangat bajik dan berhati murni memperoleh nimitta, kelihatannya benar-benar menakjubkan. Orang-orang ini adalah orang yang selalu rela menolong orang lain. Mereka membukakan pintu untuk Anda, dan jika Anda agak sakit, mereka menawarkan secangkir teh atau bahkan membawakan sarapan di ranjang. Anda langsung tahu mereka orang yang indah. Jadi nimitta mencerminkan kemurnian dan kebaikan hati Anda, dan ya, tumpukan karma berpengaruh. Jika Anda telah menjadi orang yang sangat dermawan, menjaga disiplin moral, membantu orang yang jauh lebih membutuhkan dibanding Anda, jika Anda selalu bajik dan dermawan, nimitta Anda akan cemerlang. Bisakah karma buruk orang dari masa lampau mempengaruhi orang lain melakukan karma buruk saat kini? Misalnya, karma buruk Bhikkhu Mahamoggallana dari masa lalu mempengaruhi para penjahat yang membunuhnya untuk melakukan karma buruk. Menurut legenda, Mahamoggallana
salah satu siswa utama Buddha, telah membunuh orang tuanya dalam suatu kehidupan lampau. Maka, dalam kehidupan ini, ia harus menanggung dipukuli sampai meninggal. Apakah para pencuri itu harus melakukan itu untuk memastikan matangnya karma Mahamoggallana, atau apakah ini dua hal yang bersifat tidak saling terkait? Kedua hal ini tidak saling terkait. Para pencuri melakukan karma mereka, dan pada akhirnya harus membayar harganya. Sedangkan Mahamoggallana melepaskan buah karma yang benar-benar buruk karena membunuh orang tuanya. Karma setiap orang adalah milik mereka sendiri. Kita adalah pemilik karma kita sendiri. Karma saya adalah karma saya, dan karma Anda adalah milik Anda. Namun, kita bisa saling mempengaruhi. Saya memiliki karma baik mampu tinggal bersama Ajahn Chah. Dan kini, karma baik saya mempengaruhi Anda. Ini pada gilirannya mempengaruhi karma Anda dengan cara yang positif. Bukankah itu hebat? Kita saling mempengaruhi. Namun, kita semua memiliki karma kita sendiri. Bisakah Anda menjelaskan hubungan antara makan daging dengan karma? Saya tak membunuh binatang, namun saya makan daging. Apa saya bertanggung jawab terhadap pembunuhannya? Saya senang rasa daging, dan makan daging juga bagian dari budaya kami. Jika Anda bisa jadi vegetarian, bagus. Namun, jangan menghakimi orang yang tidak vegetarian. Lakukan saja yang terbaik yang Anda bisa. Saya vegetarian sebelum saya ditahbis. Begitu saya menjadi biku, saya harus makan apa saja yang diberikan kepada saya, yang sering juga daging. Saya yakin Anda sudah mendengar cerita saya tentang menyantap kodok dan bekicot. Saya akan melakukan apapun untuk bisa makan hidangan vegetarian pada hari-hari awal saya menjadi biku. Pernah pula, selagi saya belum jadi biku, pacar saya memasakkan makan malam. Ia lupa saya vegetarian, dan ia membuat hidangan berdaging. Saya menolak menyantapnya. Bayangkan, orang yang repot-repot menyiapkan hidangan lezat untuk Anda, lalu Anda menolak menyantapnya karena daging. Itulah akhir dari hubungan itu. Kemudian, saya menyadari itu hal yang bodoh. Sayalah yang salah. Itu seolah saya sayang binatang, namun benci orang. Saya bersikap kejam terhadapnya, dan saya tidak bangga akan hal itu. Saya mengakui saya melakukan kesalahan. Saya bisa memakan saja hidangan itu dan berkata baik-baik, "Terima kasih. Lain kali, tolong bikin masakan vegetarian ya." Itu akan menjadi hal yang pantas dilakukan. Alih-alih bertindak seperti vegetarian teroris. Jadi, jika Anda bisa vegetarian, itu bagus. Tapi tolong, jangan menjadi teroris.
Sangsara ini payah, namun jalan keluar itu mungkin melalui jalan Arya 8 faktor. Bukankah ini menandakan bahwa semesta pada dasarnya baik dan merupakan suatu daya kebaikan? Jika tidak, tak mungkin ada jalan keluar. Itu satu cara memandangnya. Namun bukan benar-benar berarti semesta itu baik. Alam semesta, ya demikian adanya. Sangsara bisa menyusahkan. Namun jika Anda tahu bagaimana mengolah sistemnya, bagaimana membuat karma baik, semesta tidak jelek-jelek amatlah. Jika Anda benar-benar ingin hengkang dari semesta, keluar dari sangsara, jalan keluarnya adalah jalan sukacita di atas sukacita di atas sukacita. Beberapa tahun yang lalu, saya menggunakan kiasan meteor di langit atau bintang jatuh. Meteor biasanya adalah bongkahan es yang berputar mengitari tata surya selama jutaan tahun lalu bertemu atmosfer. Itulah saatnya Anda melihat meteor sebagai kilatan cahaya indah saat mereka mencapai pengakhirannya. Meteor telah ada begitu lama, namun kini Anda melihat akhir meteor yang indah dan cemerlang. Manusia pun sama. Mereka berputar dan berputar dalam sangsara ratusan ribu kali. Kemudian mereka bertemu Dhamma. Dan mereka seperti meteor menemui atmosfer bumi. Mereka menjadi cemerlang. Bintang jatuh terang, menerangi langit malam. Kilatan yang menakjubkan. Indah. Lalu mereka lenyap. Kutipan. Pada zaman Buddha, ada banyak petapa kelana, termasuk umat Jain yang perempuan. Pada masa itu, orang-orang dari kedua jenis kelamin menjalani agama. Tetapi Buddha memang mendirikan sangga perempuan. Jadi, Buddha adalah salah satu feminis pertama, pejuang kesetaraan yang saya dukung sempurna. Mengapa bikuni sering dilewatkan dalam pendukungan kaum monastik? Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan untuk membantu menggalang dana untuk wihara bikuni? Pada suatu acara galang dana, saya menceritakan kisah mengenai Ajahn Chah. Ini kisah yang hebat. Ada pria dari Sydney yang mendengar mengenai Ajahn Chah. Ia ingin mengunjungi beliau dan bicara dengannya secara pribadi. Ia berhasil menemukan informasi yang diperlukan dan memesan tiket ke Bangkok. Kemudian, ia naik kereta dari Bangkok ke wilayah Warin Chamrap dan naik taksi dari sana ke wihara Ajahn Chah. Sungguh petualangan nyata untuk sampai ke wihara itu. Ia menemukan Ajahn Chah di tempat beliau selalu berada siang hari, di bawah pondoknya, menerima tamu dari seluruh Thailand dan beberapa orang asing. Mereka menanyakan segala macam pertanyaan, biasanya mengenai pernikahan atau bisnis mereka, karena Ajahn Chah terkenal bijaksana. Orang-orang benar-benar menghabiskan waktu Anda bila mana Anda jadi bijaksana.
Bukannya bertanya mengenai meditasi, mereka malah menanyakan segala macam pertanyaan payah. Akan tetapi, karena Ajahn Chah Bajik, beliau menjawab semua pertanyaan itu. Pria dari Sydney itu punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan, namun tak bisa mendekat karena Ajahn Chah dikelilingi kerumunan besar. Ia sudah datang jauh-jauh cuma untuk menemui Ajahn Chah, bukan untuk hal lain. Setelah menunggu beberapa jam, ia menyadari bahwa perjalanannya sia-sia. Ia memutuskan untuk pergi. Ketika ia hendak pergi, ia melihat beberapa biku menyapu. Ia berpikir, untuk membuat perjalananku ada gunanya, setidaknya aku bisa berbuat karma baik dengan membantu menyapu. Ini penting. Ia melakukan karma baik, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Ketika ia sedang menyapu, ia merasa ada tangan memegang bahunya. Ia berpaling dan menemukan bahwa tangan itu milik Ajahn Chah. Ajahn Chah hendak pergi memenuhi janji lain. Namun, ia menyadari bahwa orang barat ini sudah datang jauh-jauh menemuinya. Ia berhenti sejenak untuk memberinya ajaran singkat. Kemudian hari, orang Australia itu memberitahu saya betapa kuatnya ajaran itu. Walau ajaran itu begitu singkat, Ajahn Chah memberitahunya, jika kamu menyapu, curahkan semuanya ke menyapu. Ia menyadari bahwa ajaran itu bukan hanya mengenai menyapu. Jika Anda bekerja, berikan semuanya pada kegiatan Anda. Jika Anda meditasi, duduk, melepas, hening, berikan semuanya pada itu. Jika Anda istirahat, berbaring di ranjang pada malam hari, berikan semuanya pada istirahat. Jadi, di acara galang dana itu, saya memberitahu para donatur bahwa jika Anda hendak memberi sumbangan, berikan semuanya. Usaha yang bagus, sayang tidak berhasil. Namun, untuk menjawab pertanyaan Anda, tolong ingat bahwa bikuni di Dhammasara cukup bersejarah dalam tradisi Theravada. Kami punya banyak wihara biku di Perth. Namun, wihara untuk bikuni sangat langka. Saya berusaha menyampaikan ke orang dimanapun untuk menjaga agar wihara-wihara tetap sederhana. Namun, beberapa wihara yang Anda lihat sangatlah rumit dan dibangun seperti istana. Itu buang-buang uang saja. Kami punya daftar tunggu panjang orang-orang yang ingin menjadi bikuni di Dhammasara. Namun, tidak ada tempat tinggal untuk mereka. Jika Anda ingin memberi sumbangan, tolong berikanlah ke wihara bikuni. Ketika Anda memikirkan mengenai apa yang telah Anda lakukan dalam hidup Anda akan melihat bahwa perbuatan ini benar-benar berharga. Anda memberi ke sesuatu yang bersejarah, yang akan membuat terobosan besar. Ketika saya masih berumah tangga, saya mendengar ceramah oleh biksuni Tibet mengenai panti asuhan yang ia kelola di Kalimpong, Sikkim, India bagian utara. Saya begitu tergugah sampai esoknya saya mengambil 20 pound dari rekening bank untuk saya berikan kepadanya sebagai sumbangan.
Uang itu adalah uang makan saya selama 2 atau 3 minggu. Yang berarti saya akan lapar selama itu. Walau begitu, saya tidak kelaparan. Saya tidak makan sebanyak yang biasanya. Dan itu memang menyakitkan. Akan tetapi, itu salah satu sumbangan terbaik yang pernah saya berikan. Saya tidak pernah melupakannya. Karena itu tidaklah mudah. Ketika Anda memberi sumbangan yang menyakitkan atau menjebolkan rekening bank Anda, itu benar-benar karma baik. Jadi, tolong berikan sumbangan ke Wihara Bikuni, dan saya jamin Anda tak akan pernah menyesalinya. Saat Anda meninggal, Anda akan berpikir, apa yang telah saya lakukan dalam hidup saya? Pelayanan apa yang saya berikan? Jawabannya akan datang ke Anda bahwa Anda telah membantu membangun wihara untuk bikuni yang sungguh langka adanya. Saya sungguh prihatin bahwa orang-orang kurang menyokong bikuni. Jika ada orang menghina atau memaki Buddha dan Dhamma, atau memiliki kesalahpahaman, haruskah kita menjelaskan dan menunjukkan yang benar kepada mereka? Apakah kita akan membuat karma buruk jika kita diam saja? Tak seorang pun bisa merendahkan Buddha atau Dhamma. Mereka hanya bisa merendahkan diri sendiri. Saat orang-orang mengatakan hal buruk, mereka hanya bisa menghancurkan kredibilitas mereka sendiri. Buddha melampaui penghinaan. Mereka bisa saja meledakkan arca Buddha. Mereka bisa berteriak. Mereka bisa menindas. Mereka bisa membuat gambar menghina Buddha. Namun, apakah itu benar-benar mempengaruhi Buddha? Tentu saja tidak. Tetapi itu bisa mempengaruhi orang. Mudah untuk melupakan ajaran Buddha dan kadang bahkan membunuh mereka yang menodai Buddha. Namun, tidak ada nilai buddhistik dalam perbuatan itu. Mari saya berbagi kisah dari Guantanamo Bay yang menggambarkan hal ini. Ada beberapa marinir di Guantanamo Bay dituduh membuang kitab Al-Quran ke kloset. Dan umat muslim di seluruh dunia angkat senjata mengenai pelecehan kitab suci agama Islam. Seseorang dari koran Australia menelepon saya. Mereka sedang menulis suatu artikel. Mereka sudah mengontak pemimpin semua agama besar di Australia dan menanyakan pertanyaan yang sama. Kini, mereka menelepon saya sebagai salah satu pemimpin agama Buddha. Pertanyaannya, jika ada orang mengambil kitab suci agama Buddha dan membuangnya ke dalam kloset, apa yang akan Anda lakukan? Jawaban saya adalah, saya akan panggil tukang pipa. Itulah yang saya katakan, dan membuat wartawan itu tertawa. Ia berkata, itu jawaban masuk akal pertama yang saya dapat seharian. Bolehkah saya menerbitkan itu? Anda boleh membuang sebanyak mungkin buku Buddhis ke dalam kloset semau Anda. Anda boleh meledakkan arca. Anda boleh membakar wihara. Anda boleh menembaki biku dan bikuni dengan senapan mesin. Namun, saya tak akan pernah mengizinkan Anda membuang ajaran Buddha ke kloset. Saya tak akan pernah mengizinkan Anda menghancurkan pemaafan, kedamaian, dan keramahan. Bangunan, arca, buku, dan bahkan tubuh orang hanyalah wadah.
Isinya lah yang benar-benar penting. Apa yang diwakili Buddha? Apa yang tertulis dalam buku-buku? Apa yang diajarkan para biku dan bikuni? Jangan biarkan itu dibuang ke dalam kloset. Jadi, tidaklah benar-benar masalah jika ada orang mencela Buddha. Saya akan memaafkan mereka. Saya akan ramah kepada mereka. Dengan cara itu, mereka tidak akan pernah menghancurkan ajaran Buddha. Apakah umat Buddha punya upacara pengakuan dosa? Apakah biku memberi pengampunan dosa seperti yang dilakukan gereja Katolik? Apa kami memberi sesi pengakuan dosa? Iya, jika Anda ingin mengakui semua dosa Anda kepada saya, silakan saja. Maka, saya bisa menggunakan itu untuk memeras demi menggalang dana untuk wihara bikuni. Begitu saya tahu apa yang telah Anda perbuat, saya bisa menghubungi istri Anda jika Anda tidak memberi sumbangan besar. Tidak, kami tidak menyelenggarakan pengakuan dosa. Anda bisa mengaku kepada diri sendiri. Anda tahu apa yang telah Anda lakukan. Maka, ampunilah diri Anda dan lepaslah itu. Seorang pendeta atau biku tidak benar-benar bisa memaafkan Anda. Satu-satunya orang yang benar-benar bisa memaafkan Anda adalah diri Anda sendiri. Anda bisa meminta maaf dari orang yang Anda lukai, dan mereka mungkin berkata, "Lupakanlah, jangan khawatir, kita semua membuat kesalahan." Mereka memaafkan Anda. Namun, apakah itu menghentikan Anda dari merasa bersalah? Anda mungkin masih merasa bersalah. Karena satu-satunya orang yang benar-benar bisa memaafkan Anda adalah diri sendiri. Kutipan, sadhu berarti bagus, keren. Itu berarti baik, bagus, hebat, bagus buat Anda. Itu adalah kata penghargaan. Demikianlah, berakhir sudah saya membacakan bagian 4, terbang di maskapai Buddha, duduk santai dan nikmati pemandangannya. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bagian 5, kindfulness setiap hari, resep untuk semua yang bikin Anda sakit. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang